pendengar di ujung telepon saat ini kami sudah terhubung dengan Dr. Heni Ratnawati yang merupakan ketua pelaksana dalam kegiatan Rakor dan juga Rembuk Stunting Kabupaten ND dan juga Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas P2KB Kabupaten ND. Selamat pagi Bu Dokter, salam sehat. Selamat pagi Mbak Feni, salam sehat dan semangat untuk semua ya, pendengar RRI di Indonesia dan di ND khususnya. Siap, pagi hari ini cukup ramai nih Bu Dokter ya tanggapan dari pendengar terkait dengan kasus stunting ya, kemudian masalah stunting di Kabupaten ND dan juga di beberapa daerah yang saat ini juga tengah mengalami kasus stunting. Nanti akan saya hadirkan beberapa pendapat ataupun opini dari para pendengar yang sudah bergabung pagi tadi. Saya ingin tahu terlebih dahulu nih seperti apa kasus stunting di Kabupaten ND nih Bu Dokter. Untuk Kabupaten ND sebenarnya sudah ada perkembangan yang menggembirakan, di mana kasus stunting dari waktu ke waktu kita sudah mulai nampak adanya penurunan. Dari mulai berdasarkan data EPPGBM dari mulai bulan-bulan penimbangan Februari tahun 2022 sampai Agustus, kemudian Februari 2023 ada penurunan angka dari 12,7% menjadi 8,9% dan yang angka terakhir berdasarkan data EPPGBM yang diukur dan dicatat pada Februari 2023 kita pada posisi 7,1. Atau sekitar 1.330 kasus stunting di kabupaten ini. Harapannya Agustus nanti bulan depan kita akan melakukan pengukuran ulang, itu nanti akan turun lagi dari 7,1. Oke, berarti sebelum 1.330 kasus stunting yang merupakan data di Juli ini, nah untuk perbandingannya di sebelumnya ini berapa kasus Ibu Dokter? Pada Agustus ya 2022 1.749 kasus. Kalau di prosentasenya 8,9%. Oke, baik. Nah, kemudian untuk di wilayah ND sendiri nih Bu Dokter dengan 1.330 kasus stunting ini, di arah mana nih yang paling rawan kasus stuntingnya? Kalau bicara rawan, sebenarnya hampir semuanya rawan. Ya, kita tidak ada daerah. Cuma memang angkanya fluktuasi. Untuk saat ini kalau kita lihat untuk Kabupaten ND dengan basisnya kecamatan, kalau dari persentase tertingginya di Kecamatan Wulujita. Dia ada 19,0%, tapi angka mutlaknya sebanyak 67 kasus. Persentasenya tinggi dia karena memang jumlah yang ditimbang sedikit sehingga persentasenya tinggi. Tapi kalau dari lihat angkanya yang terlalu banyak itu Detusoko 111. Kalau dari persentasenya dia 11,4%. Nah, jadi seperti itu. Makanya ini sepertinya ironis ya. Dianggapnya stunting kan selalu berkaitan dengan ketersediaan pangan. Padahal Detusoko kita tahu sendiri dia daerah yang subur. Ternyata kasus stuntingnya juga tinggi. Kenapa? Karena balitanya juga banyak. Dan sebenarnya ternyata bukan semata-mata kekurangan pangan, tapi banyak faktor lain yang justru pengaruhnya lebih besar dari sekedar ketersediaan dan akses pangan di masing-masing wilayah. Oke, nah dari crossing di lapangan nih Bu Dokter, apa penyebab paling besar nih untuk masalah stunting? Apalagi tadi tentang Detusoko ini cukup ironis ya, daerahnya subur tapi masyarakatnya atau balitanya ini stunting. Gimana tadi pertanyaannya Mbak? Yang dari yang awal tadi, faktor penyebab ya? Iya, faktor penyebabnya faktor penyebab ini. Utama. Ya, untuk stunting di Kabupaten ND dan juga daerah-daerah subur lainnya ini Bu Dokter ya. Tapi kita berharap tidak stunting, tapi malah kejadiannya atau kenyataannya berbeda nih Bu Dokter. Oke. Memang sih sampai saat ini belum ada studi kasus khusus belum pernah ada yang menghasilkan suatu hipotesa seperti apa. Tapi berdasarkan observasi di lapangan, pengalaman saya di lapangan, juga kasus-kasus yang kita lihat, kita juga pernah melakukan suatu proses audit kasus stunting dengan beberapa sampel gitu. Memang pola asuh, pola perilaku hidup sehatnya masih jauh dari
standar yang semestinya. Jadi misalnya gambarannya begini, uh, oke, ketersediaan pangan ada, terus semuanya mampu untuk menyediakan makan untuk anak balitanya, untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan untuk misalnya kalau punya anak remaja itu sebenarnya ketersediaan ada, tapi pola makan, pola konsumsi makannya ini yang tidak benar. Misalnya kalau untuk anak balita sering sekali orang tuanya sibuk sekali untuk bekerja sehingga pengasuhannya diserahkan kepada orang lain yang notabene tidak tahu, tidak paham bagaimana pola pemberian asupan gizi kepada anak balita ini yang semestinya. Misalnya, dititipkan sama neneknya, karena neneknya juga mungkin sayang sekali dengan cucunya, anaknya nggak mau makan, ya sudah biarkan saja, tapi kemudian akhirnya diberikan kue-kue, diberikan jajan yang manis-manis, sehingga asupan gizinya tidak seimbang, dan anak kalau sudah makan yang manis, biasanya sudah nggak mau lagi makan nasi, apalagi sayur, ataupun ikan, ataupun yang lain. Padahal sebenarnya semua itu ada, hanya karena pola asuhnya, pola makannya, dan juga pola perilaku hidup sehat yang lainnya pendukung terjadinya stunting ini juga masih kurang di bawah standar. Oke, jadi memang ini banyak faktor nih Bu Dokter ya yang menyebabkan stunting ini ada, bukan saja karena keterbatasan pangan ya, tetapi dengan pola asuh dan juga perilaku hidup sehat. Nah, kemudian kemarin nih Bu Dokter ya pada Kamis itu dilaksanakan rakor dan juga rembuk stunting nih. Nah, ini seperti apa nih Bu Dokter hasilnya dan juga pembahasan yang dilakukan kemarin? Untuk Kabupaten ND, pemerintah daerah dan juga para pemangku kepentingan lainnya semuanya sudah punya komitmen bagus ya. Sebenarnya di dalam rakor dan rembuk stunting kemarin itu kita istilahnya lebih ke hal untuk mendeklarasikan bagaimana komitmen kita. Pada komitmen ini sudah berjalan sekian lama ya, dari tahun 2021 sampai dengan hari ini, di mana percepatan penurunan stunting betul-betul digiatkan. Nah, sehingga kemarin dari hasil rembuknya ini sudah klop sebenarnya dari masing-masing unsur pemerintah daerah, unsur-unsur pemerintah daerah yang lain, organisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya, baik lembaga, instansi, non pemerintah, mereka sebenarnya sudah punya komitmen dan kita menuju nanti pada tahun 2024 ND kalau bisa kita sepakat bisa mencapai angka di 2,1%. Oke. Dari sekarang kita pada posisi 7,1. Baik, 7,1 ke 2,1 nih dengan beberapa bulan lagi ya menuju ke 2024 nih Bu Dokter. Apa langkah strategis yang dilakukan atau yang akan coba untuk diterobosi sehingga bisa mencapai nih 2,1% di tahun 2024 nanti? Jadi untuk stunting kita harus, dan kita juga sepakat memang kita mesti berfokus pada pencegahannya. Apalah artinya stunting yang ada, kita berikan kasus-kasus yang sudah ditemukan mengarah ke stunting, kita berikan PMT, pemberian makanan tambahan. Tapi kalau misalnya stunting yang baru lahir terus, ya kita tetap akan kewalahan. Jadi kita strateginya harus berfokus pada pencegahan. Dan sebenarnya upaya-upaya pencegahan itu tuh bukan suatu upaya yang baru lagi sebenarnya. Hanya mungkin perlu diingatkan kembali ke masyarakat ya. Banyak faktor-faktor penyebab yang selama ini sudah sekian lama, sekian puluh tahun kita sudah laksanakan, seperti misalnya bagaimana memperhatikan pola asupan gizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, juga pada remaja, kemudian asupan gizi yang seimbang, terus kemudian pola asuh, imunisasi dasarnya yang lengkap, pemberian MPASI, ASI eksklusif. Itu kan semuanya sudah isu-isu yang sudah sekian lama kita omong nih kepada masyarakat lah. Ini yang harus kita stressingkan lagi, bagaimana masyarakat betul-betul aware, sadar bahwa sebenarnya semua lama ini yang kita sudah lakukan itu sebenarnya berkontribusi positif untuk mencegah stunting. Dan kita fokusnya menukik ke bawah, yaitu ke masyarakat di tingkat desa dengan melalui pendampingan keluarga oleh tim pendamping keluarga untuk upaya-upaya pencegahan tadi. Baik, jadi edukasi ini secara masif terus dilakukan Ibu Dokter ya kepada masyarakat langsung, ibu hamil atau seperti apa nih sosialisasi dan edukasinya ini sampai yang diberikan? Kalau edukasi dari mana-mana sudah ya, kita semua sudah bergerak, dari atas sudah semua.
Yang paling ujung tombak adalah bagaimana pendampingan kepada keluarga-keluarga di tingkat desa oleh tim pendamping keluarga. Ini tim pendamping keluarga sudah mulai baik, sudah mulai skillnya sudah mulai bagus, kita latih terus ya, sehingga betul-betul mereka itu yang dekat dengan masyarakat, dekat betul dengan sasaran ya. Ini tim pendamping keluarga yang notabene di setiap desa ada 3 orang. Ini yang tugasnya untuk mendampingi terus, untuk memberikan edukasi, memberikan pemahaman-pemahaman, dan kalau misalnya menemukan kasus-kasus yang mungkin bermasalah terkait ekonominya, mungkin bisa direkomendasikan untuk dapat bantuan sosial, atau kalau mendapatkan kasus-kasus resiko-resiko penyakit yang berdampak pada stunting nanti bisa dirujuk ke puskesmas ataupun rumah sakit. Jadi ini betul-betul ujung tombaknya. Sebenarnya programnya udah sangat-sangat bagus ini. Oke, semua kolaborasi dilakukan Bu Dokter ya untuk mengatasi masalah stunting dan bila perlu mencegah ya, jangan sampai stunting ini terjadi lagi di Kabupaten Ende. Oke. Kalau sudah stunting itu biayanya besar sekali Mbak Femi ya, besar sekali. PMT itu besar sekali dan daya ungkitnya kurang bagus, kurang kuat. Kenapa? Karena kita terlambat. Kalau udah lewat 2 tahun kita sudah tertinggal. Tapi kalau kita cegah dari awal memang, itu biayanya lebih murah sebenarnya. Oke. Hasilnya lebih bagus. Baik. Nah ini ketika kita menyinggung tentang anggaran nih Bu Dokter ya. Tadi ada pendengar kami juga yang bergabung. Ada Pak Jeffrin Haryanto dari Manggarai Timur sempat menyinggung terkait dengan anggaran, bahkan juga pemberian bagi anggaran atau insentif nih bagi pendamping keluarga tadi yang seperti disampaikan oleh Bu Dokter tadi, katanya masih minim, mungkin kerjanya kurang maksimal, kemudian juga bagaimana dengan anggaran yang diberikan untuk PMT dan lain sebagainya nih bagi yang mengalami stunting, di berita-berita stunting. Kemudian Pak Markus juga di Wolamarang Kabupaten Sika juga menyampaikan halnya sama, katanya setuju dengan Pak Jeffrin tadi terkait dengan anggaran ini seperti apa, karena ini juga mempengaruhi dalam proses penanganan penurunan kasus stunting. Kemudian dari Ibu Fatima yang katanya merupakan PPKBD dari Raporendu, Nangapanda, katanya pemberian makanan tambahan yang diberikan ini sasarannya katanya kurang tepat nih Bu Dokter ya, dan juga pemberian makanan tambahan ini diberikan kepada anak-anak yang kurang gizi dan kurang gizi sekali. Kemudian ada juga yang sudah bergabung bersama di WhatsApp program 1. Saya putarkan terlebih dahulu Bu Dokter ya, nanti bisa sekaligus ditanggapi di kesempatan pagi hari ini. Saya Ansi Sare Ora di Perwira. Stunting di Kabupaten Ende saya rasa perlu untuk mendapatkan perhatian serius dari semua pihak, baik itu dari pemerintah, dari lingkungan, dan dari dalam keluarga juga. Perlu adanya edukasi yang diberikan agar kita semua paham tentang pentingnya memberikan makanan bergizi pada anak sejak dalam kandungan sampai anak tumbuh besar. Kita perlu peduli karena hal ini penting bagi tumbuh kembang anak yang juga merupakan anak bangsa, dan melalui rapat koordinasi yang dilakukan sehingga bisa memberikan pengertian dan juga memberikan motivasi untuk bersama-sama kita cegah dan kita atasi stunting. Mari kita ciptakan anak-anak Ende, anak-anak Indonesia yang kuat dan sehat. Kita pasti bisa. Untuk menangani masalah kasus stunting di Kabupaten Ende, saya setuju kalau menggunakan dana desa. Adanya intervensi dana desa itu bagus, tetapi yang paling penting koordinasi di antara dinas-dinas terkait bersama dengan desa dan kecamatan. Karena kalau tidak ada koordinasi yang baik, maka tidak ada gunanya dana yang dikeluarkan. Mekanismenya seperti apa itu perlu dipahami bersama dan dilaksanakan dengan baik sehingga dana yang dikucurkan itu betul-betul dimanfaatkan dan berhasil guna. Benar-benar bisa mencegah meningkatnya kasus stunting dan juga mengurangi jumlah kasus stunting di Kabupaten Ende. Terima kasih. Baik, ini ada beberapa pendengar nih Bu Dokter yang bergabung bersama kita. Tadi yang terakhir ada Ibu Paulina PD katanya tentang yang rakor ya yang dilaksanakan kemarin dan juga beberapa langkah strategis. Silakan ditanggapi nih Bu Dokter. Oke, saya menanggapi dulu yang terkait Indi dulu ya. Ya.
Oke, tadi Ibu Paulina sama tadi yang kedua tadi itu memang sudah betul sekali, kita memang mengarahnya ke sana ya. Jadi untuk stunting ini kita sudah menjadi suatu bentuk gerakan ya. Jadi semuanya sudah bergerak, selain karena adanya amanat Perpres nomor 72 tahun 2021 yang mau tidak mau kita harus bergerak, tapi secara kesadaran memang sudah mulai bangkit. Tinggal masyarakat bagaimana untuk semakin merespon untuk ikut bergerak juga ya. Jadi bagus sekali Ibu Paulina dengan cara pandangnya, pemahamannya seperti itu. Kalau misalnya semua masyarakat bisa seperti Ibu Paulina, wah itu pasti akan, saya yakin suatu saat nanti stunting bisa tidak terjadi di Indi. Kalau semuanya paham, karena sebenarnya kalau kita pahami betul nggak terlalu sulit kok untuk mencegah stunting. Jangan, sekali lagi kita mencegah ya, jangan berpikir untuk mengatasi, tapi kita harus berpikir mencegah. Terus kemudian untuk dana memang betul, jadi terkait anggaran seperti tadi yang pendapat sebelumnya, untuk anggaran stunting komitmen pemerintah bagus ya, karena memang ini program prioritas, jadi sudah cukup besar sekali untuk yang diplotkan ke sana. Memang kalau dari anggaran daerah kita memang terbatas, tapi bukan berarti komitmen pemerintah kecil, tidak. Jadi dari segala keterbatasan dana yang bersumber dari APBD itu tetap diplotkan untuk kebutuhan stunting. Karena memang untuk dana daerah APBD saat ini memang kita nggak bisa abaikan bahwa kita untuk persiapan pilkada ya, jadi mau tidak mau kita memang porsi untuk stunting berkurang, tapi tetap ada. Nah, namun di selain itu kita masih bisa berharap banyak dari dana alokasi khusus dari pemerintah pusat, besar untuk stunting, dari pertama sejak tahun 2021 dari tahun ke tahun itu cukup besar. Terus kemudian kita harapan sekarang, harapan yang paling kita menjadi tulang punggung betul adalah dari dana desa ya. Regulasinya semua sudah ada bahwa dana desa sekian persen diplotkan untuk stunting ya. Itu perbuknya ada, mungkin untuk Indi masih dalam proses, tapi dari peraturan tingkat kementeriannya itu sudah ada. Jadi sebenarnya untuk anggaran saya kira komitmennya sudah bagus ya, sudah cukup sebenarnya. Oke. Kalau misalnya masih ada keluhan-keluhan, misalnya kayak insentif masih kurang atau apa, oke, mungkin kalau dari angka per personal mungkin sedikit ya, kayak contohnya TPK, mungkin insentifnya masih kurang, per orang dalam satu tahun dapatnya 10 kali, perkalinya 210, itu untuk membantu bagaimana operasionalisasi. Memang kecil, tapi kita perlu ingat Mbak Femi, contohnya di ND ada 834 TPK. Itu kalau kita akumulasikan per bulannya sekian, per TPK sekian, sudah hampir 2 miliar itu untuk insentif TPK. Memang nggak besar, kalau secara per pribadi memang nggak besar, tapi kalau seluruh Indonesia itu sudah berapa. Jadi besar sekali dana yang dibutuhkan untuk stunting ini. Oke, jadi memang komitmen, dukungan dan juga support dari anggaran ini cukup ya untuk membantu mencegah dan mengatasi stunting. Tinggal bagaimana kesadaran dari masyarakat saja nih untuk bisa berperilaku hidup sehat dan juga pola asuh yang baik. Yang terakhir Bu Dokter, apa himbauan dan juga harapannya? Silakan. Kalau kita semuanya sudah bergerak di bidang stunting itu selalu punya harapan bahwa stunting itu bisa menjadi sebuah gerakan ya. Gerakan dari semua unsur, semua pemangku kepentingan, terutama untuk masyarakat. Sehingga harapannya partisipasi aktif masyarakat ini betul-betul kita harapkan. Apa artinya program bagus, strategi bagus, komitmen pemerintah, anggaran juga bagus, stakeholder juga sudah melaksanakan kegiatan, tapi kalau partisipasi masyarakatnya, responnya ya, sambutannya kurang, ya itu nanti karena sasarannya kan ada di masyarakat, itu yang masih akan menjadi kendala. Jadi saya berharap menjadi sebuah gerakan. Mari kita semua sudah bergerak, partisipasi masyarakat juga harus bergerak, karena memang ternyata di tingkat lapangan yang paling ujung masih banyak yang belum paham. Begitu gampang, begitu hal yang sebenarnya bisa kita lakukan sehari-hari bisa mencegah stunting, tapi ternyata belum dilakukan. Jadi mari kita bergerak bersama-sama. Oke, baik. Terima kasih Bu Dokter untuk informasinya pagi hari ini dan juga pencerahannya ya terkait stunting.
dan kita berharap kasus ini tetap bisa diatasi dengan baik dan kita bisa mencapai goal ya 2,1% di tahun 2024. 2024 ya. Oke, terima kasih Mbak Femi. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat.